Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamroni Fajri, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang pertama yaitu huruf. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26 seperti dalam tabel berikut. Dan yang kedua, penggunaan huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Seperti contoh di tabel berikut ini. Dan yang ketiga, penggunaan huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Seperti tabel berikut. Yang keempat, gabungan huruf vokal. 1. Monoftong. 2. Diftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal EU yang dilafalkan E. Dan yang kedua, diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Sebagai contoh berikut. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Seperti contoh berikut. Dan yang selanjutnya, huruf kapital. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Tolong ambilkan buku itu. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Dan yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika. Dan yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album, lagu, judul acara televisi, judul senior, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Dan yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. A. Kata dasar. Kata dasar dituliskan secara mandiri. Misalnya, kantor, pergi, ramai, sangat. B. Kata turunan. 1. Kata berimbuhan. 2. Bentuk ulang. 3. Gabungan kata. Dan C. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata dapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu, ah.
main. B. Monoftong, eu tidak dipenggal. Misalnya ci leun cang, seu dati. C. Diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, saudara. D. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, dengan, kenyang. Jika di tengah kata dasar dapat dua huruf konsonan berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April, bantu, mandi. F. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya ambruk, bentrok, infra. G. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya banyak, kongres, makhluk. 2. Pemenggalan kata pada kata berimbuhan dilakukan sebagai berikut. A. Pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya berjalan, diambil, kekasih. B. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Misalnya memakai, mengunci, menutup. C. Pemenggalan kata yang dapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya gelembung, gemuruh. D. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan oleh pembicara. Walaupun makanan itu gratis, mereka tidak mau mengambilnya. 3. Jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dari salah satu unsurnya, itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya biografi, biografi, biodata, biodata, fotografi, fotografi. 4. Nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Misalnya pencetus nama bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda adalah Muhammad Tabrani. 5. Singkatan tidak dipenggal. Misalnya ia telah mengabdi selama 10 tahun di BBKBN. D. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari.
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Mereka ada di mana? Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Bertepuk tanganlah mengikuti irama. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasi dengan bijaksana. 3. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut. Adapun, kendatipun, adaipun, maupun, ataupun, meskipun. 4. Artikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1/1. Harga kain 50 per meter. F. Singkatan. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A. H. Nasution, H. Hamid, Suman, HS. 2. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya, LS, SDD, STA. G. Angka dan bilangan. 1. Angka akrab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka akrab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai seperti nilai uang dan persentase. Misalnya, 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter, 2 tahun 6 bulan 5 hari, 1 jam 20 menit. H. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. 1. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. 2. Kata ganti yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang
kau katakan, kau masih muda, Bung. 1. Kata sandang si dan sang. 1. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya surat itu dikembalikan pada si pengirim. 2. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang tiada batas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.